Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Sehat? Mungkin salah satu dari kalian ada yang tidak masuk di pertemuan yang keempat ini. Ya sudah ya. Kalau begitu sebelum kita masuk ke pelajaran yang mau kita pelajari di pagi hari ini, kita doa terlebih dahulu. Baiklah, doa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang mau kita bahas, kita absen terlebih dahulu. Untuk dijawab, menikah, Marsuki, Paradela, Niko, Mutiara Sani. Kamu masuk ya? Kenapa? Oh, sakit. Ada yang saya tidak panggil namanya? Ada. Oh, sudah semua ya? Ya sudah. Langsung saja ya. Kita sekarang belajar tentang ketenagakerjaan. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu maksud dari ketenagakerjaan di sini. Ada yang tahu? Masuki, jawab. Pardina? Mungkin ada yang tahu apa yang dinamakan ketenagakerjaan di sini? Kalau nggak ada yang tahu, saya langsung saja ya. Ketenagakerjaan ini ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktunya, sebelum dan setelah selesai hubungan kerja. Adapun ketenagakerjaan di sini juga disebut sebagai objek. Gimana? Setiap orang itu harus mampu. Setiap orang itu harus mampu melakukan pekerjaannya demi menghasilkan, untuk menghasilkan barang dan jasa demi kebutuhan diri atau orang lain, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Adapun ketenagakerjaan di sini dibagi menjadi 3. 1. Tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terlatih. 3. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, seperti itu. Kita bahas dulu yang satu ini, tenaga kerja terdidik. Ialah tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu, khususnya yang diraih dari hasil pendidikan seperti dosen, guru, pengacara, dokter, dan akuntan. Itu semua melalui proses pendidikan. Itu yang dinamakan tenaga kerja terdidik. Mungkin bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita masuk kepada pembahasan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sini tenaga kerja terlatih dan terdidik. Yang sekarang tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini seperti apa? Ialah yang mempunyai keahlian tertentu, khususnya dari pengalaman, yang diperoleh dari pengalaman maupun terlatih. Seperti halnya tukang supir, tukang jahit, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Kita atau Jawad mau jadi tukang jahit, mau jadi tukang supir. Jawad ini harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu dan pelatihan. Gak mungkin kalau dua ini gak dipelajari terlebih dahulu.
nggak otomatis sejawat ini nggak bisa masuk ke yang namanya ke apa, ke tukang jahit tadi. Soalnya ini membutuhkan latihan dan disertai pengalaman baru bisa melakukan hal ini seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Kita masuk kepada pembahasan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Seperti apa? Dan tenaga kerja yang terlatih dan tidak terdidik dan tidak terlatih ini seperti apa? Cuman mengandalkan tenaga, cuma mengandalkan tenaga dan pengalaman. Tidak membutuhkan yang namanya pendidikan, tidak membutuhkan latihan itu. Seperti contoh tukang kuli bangunan, tukang kuli bangunan sama pembantu rumah tangga. Seperti itu. Itu bisa dilakukan cuman mengandalkan tenaga otot. Seperti itu. Itu yang dinamakan tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih. Mungkin dari tiga pembahasan ini ada yang bisa dipahami. Kita lanjut kepada tenaga kerja di sini juga ada masalah-masalahnya. Seperti apa masalah-masalahnya? Di sini ada dibagi menjadi tiga juga. Satu, banyaknya pengangguran. Dua, rendahnya lapangan pekerjaan. Tiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kita bahas ini dulu ya. Banyak pengangguran akibat terlalu tinggi penduduk dan tidak disertai dengan lapangan pekerjaan yang cukup. Dan masalah ini yang menjadi masalah yang paling utama, yang terutama di negara kita, yaitu Indonesia. Sehingga begitu juga tenaga kerja yang rendah dan pertumbuhan ekonominya itu rendah. Itu yang menimbulkan masalah adanya pengangguran. Penduduknya tadi banyak, padat, tapi lapangan pekerjaannya itu yang disediakan minim, tidak cukup. Maka timbulnya yang namanya pengangguran seperti itu. Yang kedua, tenaga kerja yang rendah. Lanjut kepada lapangan tenaga kerja yang rendah. Seperti apa lapangan tenaga kerja yang rendah itu? Ialah akibat timbulnya tenaga kerja, angkatan tenaga kerja yang produktif, tapi tidak sebanding dengan apa yang disediakan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Itu sehingga timbullah yang namanya pengangguran. Di Indonesia itu banyak angkatan-angkatan kerja yang produktif, yang bagus, tapi tidak sebanding dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Itu lapangan pekerjaan yang disediakan itu tidak sebanding dengan angkatan-angkatan kerjanya. Maka timbullah yang namanya pengangguran. Seperti itu. Yang terakhir, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Ini ya, kualitas tenaga kerja yang rendah. Seperti apa kualitas tenaga kerja yang rendah itu? Ialah seperti tenaga kerja yang rendah, pendidikan formal dan non formalnya itu rendah, kemampuan ekonomi masyarakat di Indonesia itu masih tergolong rendah, dan menyebabkan kita tidak bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi seperti itu.
Jadi contohnya seperti ini, kita misalnya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan, nah, kita otomatis kita tidak bisa karena perekonomian di sini, di perekonomian di Indonesia itu tergolong masih rendah. Gimana kita mau melanjutkan ke pendidikan yang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi? Seperti apa? Kita harus menstabilkan perekonomiannya terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Mungkin dari semua yang telah saya sampaikan di depan bisa dimengerti, yang tidak dimengerti bisa langsung ditanyakan. Dari depan sampai belakang saya sudah jelaskan. Saya harap yang tidak dimengerti langsung ditanyakan. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, karena waktunya tinggal 5 menit, waktunya istirahat, saya tutup pertemuan di pagi hari ini. Sebelumnya saya akan kasih tugas untuk kalian, PR di rumah. Gampang kok. Ayo, satu carilah contoh tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Itu. 2. Bagaimana cara kita mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, dan apa permasalahan dan apa penyebabnya sehingga terjadi pengangguran di Indonesia seperti itu. 3. Bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Cukup 3 saja. Saya harap dikumpulkan minggu depan, dilangsungkan dengan UTS-nya nanti ya. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.